kenapa sih kita harus pakai kartu kredit pemerintah daerah gitu? Kita lebih efisien. Potensi dalam penyelewengan uang tunai pun akan berkurang. Kita harus berani mencoba menggunakan KPD. Dari Bank Jateng ikut mendukung pemerintah daerah untuk mensukseskan semua program yang dicanangkan. Ya, Kementerian Keuangan dan melalui DJP sudah membuatkan rekomendasinya. Ya, misal dari sana ngirim ini kris saya, ini kris saya, ini kris saya. Nggak perlu lagi seperti itu. Udah pada download belum nih Bima Mobile, aplikasi keren dari Bank Jateng tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali bersama saya Didi Prawi dalam acara Podcast Pak D Berbicara atau podcast tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Seperti kita ketahui bahwa podcast Pak D Berbicara ini adalah salah satu wadah bagi pemerintah daerah Kabupaten Kebumen untuk mensosialisasikan segala hal tentang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di Kabupaten Kebumen. Dan kurang lebih selama 15-20 menit ke depan, seperti biasa, kita akan membahas tema yang cukup menarik pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang kartu kredit pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Dan untuk membahas itu, telah hadir juga di studio bersama kita, ada beberapa orang narasumber ini, ada 3 orang narasumber seperti episode sebelumnya yang juga 3 orang. Di kesempatan kali ini kita juga ada 3 orang narasumber. Yang pertama langsung saja, beliau adalah Bapak Suprapto SE. Beliau adalah Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKPD Kabupaten Kebumen. Apa kabar Pak Prapto? Alhamdulillah, baik, sehat. Wah, masih terus semangat ya Pak? Semangat. Habis lebaran juga tetap gas terus pokoknya ya Pak? Gas terus tetap. Gas terus. Dan juga selain Pak Prapto, ini juga sudah ada tamu istimewa juga dari Bank Jateng Cabang Kebumen. Beliau adalah Bapak Tegar Budi Prasetyo. Beliau adalah Ketua Tim Pemasaran Dana dan Jasa pada Bank Jateng Cabang Kebumen. Apa kabar ini Pak Tegar? Halo Mas Ded, mungkin jangan Pak kali ya? Oh, jangan Pak. Mas. Oh, ya, Mas. saya sama jenengan nggak beda jauh. Oh, jauh. Saya dipanggilnya Pak. Oh, enggak beda jauh berarti. Berarti manggilnya Mas aja nih? Mas aja. Apa Om? Mas ya? Mas aja. Oh, ya, oke. Oke. Mas Tegar, Mas Ega ya? Ega, panggilannya Ega saya. Oh, ya. Mas Ega, apa kabar ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Pastinya. Oh, tetap semangat. Dan juga telah hadir di studio bersama kita adalah dari KPP Pratama Kebumen. Beliau adalah Bapak Katno, yaitu Kasih Pengawasan KPP Pratama Kebumen. Apa kabar ini Pak Katno? Alhamdulillah sehat. Ya, Mas Adi. tetap Semangat. bareng-bareng kita semua ya Pak. Siap. Nah, jadi selama kurang lebih tadi kita sampaikan 15-20 menit ke depan kita akan membahas tentang KKPD. Dan tak lupa kita juga mengingatkan kepada para penonton podcast Pak D Berbicara untuk senantiasa mendukung channel kita dengan like, comment, share, dan subscribe di akun YouTube BPKPD Kabupaten Kebumen. Dan juga nantinya di setiap podcast pasti kita ada yang namanya quiz. Nah, quiz ini ada di Instagram BPKPD. Jadi jangan lupa pantengin terus Instagram BPKPD setiap habis podcast. Nah, nanti itu ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, nanti buat beberapa pemenang yang beruntung akan ada hadiah menarik dari BPKPD Kabupaten Kebumen. Nah, dan langsung aja kita kembali ke tema yang akan kita bahas tentang KKPD. Yang pertama mungkin saya ke Pak Praptong ya. Seperti kita ketahui Pak bahwa KKPD itu sudah mulai digalakan di Indonesia dan di Kebumen juga itu katanya sudah. Sebenarnya KKPD itu apa Pak? Terima kasih Mas Dedi. Terkait dengan KPD ini, sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2022, kartu kredit daerah atau KKPD ini adalah kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran atas belanja APBD. Jadi setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu kredit terpenuhi, maka bank penerbit kartu kredit ini sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati ini berkewajiban, SKPD itu berkewajiban untuk melakukan
pembayaran sesuai dengan tagihan yang dari Bank Jateng. Kartu kredit ini ada dua jenis terkait dengan KKPD barang dan jasa serta modal dan KKPD kaitan dengan perjalanan dinas. Oh, jadi KKPD ini hanya untuk belanja APBD nggak ya, Pak? Iya, betul. Jadi nggak bisa nih, mama saya pemegang KKPD, wah saya mau beli belanja buat saya sendiri, nggak bisa kayak gitu ya, Pak ya? Nggak bisa. Oh, nggak itu bisa. harus menjadi tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi itu. Kalau ini khusus untuk belanja APBD. APBD. Nah, keuntungannya kita menggunakan kartu kredit pemerintah daerah itu apa, Pak? Kita lebih efisien karena memang ini juga akan mengurangi resiko dari penggunaan uang tunai dan juga akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga akan lebih mudah untuk dilakukan monitoringnya. Jadi secara efisiensi maupun pengawasan ini akan lebih enak ya, Pak, daripada uang cash ya. Betul, karena betul. apa ya, terbaca oleh sistem pasti seperti Betul, itu. ada rekam jejaknya. Jadi meminimalisir kemungkinan fraud juga seperti itu mungkin ya, Pak, di situ. Betul. Nah, terus kalau tujuannya sendiri, Pak, kenapa sih kita harus pakai kartu kredit pemerintah daerah gitu? Dengan KKPD ini ada beberapa tujuan untuk menggunakan KKPD ini. Yang pertama, kita tentunya akan meminimalisir penggunaan uang tunai. Jadi dengan KKPD ini pembayaran itu akan secara elektronik. Kemudian resikonya akan terkait dan kehilangan uang tunai pun akan berkurang. Kemudian juga potensi dalam penyelewengan uang tunai pun akan berkurang. Kemudian tujuan yang berikutnya kaitannya dengan keamanan dalam bertransaksi, karena memang KKPD ini akan mengurangi resiko transaksi kaitannya dengan transaksi tunai yang rentan terhadap tindak pidana seperti ada perampokan, ada penipuan, seperti itu. Kemudian tujuan berikutnya kaitannya dengan peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, bahwa KKPD ini pejabat pelaksana APBD ini dalam melakukan belanja barang dan jasa melalui e-payment, sehingga ini akan juga mempercepat pengadaan dalam penggunaan produk dalam negeri dan juga akan lebih menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kemudian KKPD ini juga bertujuan untuk mengurangi idle cash, artinya dengan KKPD ini pemerintah daerah tidak perlu menyimpan uang tunai dalam jumlah yang besar, sehingga bisa untuk mengurangi biaya penyimpanan dan juga risiko terkait dengan kehilangan. Kemudian kaitannya dengan KPD ini juga untuk mempermudah dalam pembayaran, karena memang dengan KPD ini tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pembayaran itu sendiri. Kemudian juga untuk menyediakan fasilitas e-payment, di mana dengan KKPD ini pembayaran itu dilakukan secara online, bisa dilakukan secara online sehingga lebih praktis, seperti itu, Mas Dedi. Oh, seperti itu. Jadi tadi ada baru sampaikan jenengan ada mengurangi idle cash, terus efisiensi, termasuk juga kita efisiensi, umpama kita nggak perlu sewa atau beli berangkas jadinya ya, karena ada KKPD itu. Karena dengan kartu kredit ini kita sudah tidak penyimpanan uang itu tidak di berangkas, tapi sudah di rekening Bank Jateng. Dan harapannya nanti semuanya juga bisa seperti itu dengan lancar ya, Pak, terkait dengan KPD ini. Iya, dengan KPD ini semoga nanti ke depannya pelaksanaan transaksi pengelolaan APBD ini akan semakin lancar, karena memang kita akan katakanlah difasilitasi oleh Bank Jateng untuk pembayaran terlebih dahulu. Oh, berarti ini tetap ada kita kerjasama dengan Bank Jateng terkait. Betul, ada kerjasama dengan Bank Jateng. Terus Pak, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan untuk KKPD ini? Mungkin bagi SKPD seperti apa, bagi BPKPD seperti apa, dan mungkin dari Bank Jateng sendiri itu seperti apa? Kira-kira yang perlu dipersiapkan apa? Ini memang perlu ada kesiapan dari masing-masing pengelola KKPD, dari SKPD sendiri, kemudian dari BPKPD selaku PPKD, dan juga dari Bank Jateng. Untuk dari SKPD itu paling tidak harus menghitung besaran UP di awal tahun, karena kan UP nanti akan dibedakan menjadi UP KKPD dan UP tunai atau non KKPD. Oh, jadi ada dua UP itu ya, ada UP tunai sama tunai tetap ada berarti ya, Pak? Tunai tetap ada, tunai tetap ada. Jadi KKPD ini hanya untuk sistem pembayaran terkait dengan UPGU. Kemudian dari sisi
yang lain di SKPD itu perlu mengusulkan pemegang dan administrator KKPD. Kalau pemegang KKPD itu nanti adalah pasti pengguna anggaran. Berarti kepala OPD, kepala badan, camat seperti itu mungkin ya Pak? Betul, seperti itu. Kemudian administratornya itu adalah bendahara pengeluaran. Kemudian dari sisi PPKD atau BPKPD itu yang perlu disiapkan tentunya terkait dengan peraturan Bupati tentang tata cara dan penggunaan dalam penyelenggaraan KKPD ini dalam pelaksanaan APBD tentunya. Kemudian perlu ada menyiapkan perjanjian kerjasama dengan Bank Jateng. Kemudian kita juga akan menetapkan UP. Jadi nanti ada SK UP KKPD dan UP tunai. Jadi kita siapkan terlebih dahulu SK-nya. Kemudian juga menetapkan nama pemegang dan administratornya. Tadi sudah diusulkan oleh SKPD, maka kita akan menetapkan SK pemegang dan administrator KKPD. Kemudian dari sisi Bank Jateng tentunya nanti akan disiapkan juga kitanya dengan penerbitan KKPD itu sendiri beserta limitasinya. Berapa yang akan dimasukkan di dalam KKPD itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri. Oh gitu ya Pak. Berarti terkait dengan tugas Bapak selaku BPKPD terkait dengan segala macam peraturannya sudah siap semua ya Pak? Sudah siap. Saat ini sudah siap, perbuknya sudah, SK-nya sudah. Jadi tinggal jalan saja. Dan dari Bank Jateng mungkin sudah menerbitkan kartu kreditnya juga ya? Ya. Mas Ega? Kalau untuk Bank Jateng sendiri, kami sudah menerima permohonan dari BPKPD karena untuk permohonan diakomodir oleh BPKPD diserahkan ke kami beserta persyaratan-persyaratan dari masing-masing SKPD. Dan kami juga sudah melakukan implementasi, sudah menerbitkan serta membagikan ke sekitar 59 SKPD. Kita sudah distribusikan, namun demikian masih ada 3. Itu dari 59 itu 3 masih terkendala karena mungkin status pemegang anggarannya itu masih PLT. Oh, beberapa karena masih ada yang PLT seperti itu ya? Itu. Lalu dari keseluruhan hampir semua sudah kami distribusikan, hanya sebagian yang belum, dan sudah ada 7 SKPD yang sudah mulai melakukan transaksi menggunakan KKPD. Oh, sudah ada yang sudah pakai nih KKPD? Sudah. Berarti untuk penggunaan sendiri Pak Prapto terkait dengan tadi harus ada pemegang dan administrator KKPD, berarti itu perlu ada autentifikasi atau otorisasi dari kepala OPD tentunya ya Pak dalam penggunaannya seperti itu ya? Betul, harus ada persetujuan dari pengguna anggaran. Jadi nggak bisa kita, cuma saya mau gesek-gesek aja gitu, nggak bisa kayak gitu ya Pak? Oh nggak bisa. Jadi seperti tadi, karena ini KKPD hanya untuk belanja APBD juga perlu, maka perlu ada namanya autentifikasi dari kepala OPD. Nah, kalau di Kebumen sendiri Pak, seperti apa nih jalannya? Tadi mungkin udah disampaikan sedikit sama Mas Ega terkait udah beberapa OPD yang pakai ini. Seperti apa ini Pak? Terima kasih Mas Dedi. Terkait dengan penggunaan KPD Kabupaten Kebumen, ini baru dilaksanakan di tahun anggaran 2025 ini. Jadi penerapan KPD ini untuk persentasenya tadi saya sampaikan UP 40% UP KKPD-nya, kemudian 60% untuk UP tunai. Jadi KKPD ini proses penggunaannya ini SKPD melakukan belanja menggunakan KKPD bisa menggunakan kris dan juga kartu. Jadi kemudian nanti setelah itu Bank Jateng akan memberikan tagihan melalui emailnya bendahara atau yang sudah didaftarkan di Bank Jateng. Kemudian SKPD pada tanggal 1 bulan berikutnya nanti akan menerima surat tagihan tersebut, sehingga SKPD nanti harus memproses SPP SPM di SIPD dengan dasar tagihan dari Bank Jateng. Kemudian akan diajukan SPM GU ke GU KKPD ke BPKPD selaku BUD. Jadi seperti itu nanti selanjutnya BUD itu akan menerbitkan SP2D. Setelah SP2D itu terbit, maka akan dilakukan pembayaran oleh bendahara terhadap tagihan KKPD ini, pembayarannya ke Bank Jateng. Kan tadi KKPD ini kan sudah dibayar dulu oleh Bank Jateng di awal pada transaksi, kemudian pada saatnya SKPD atau bendahara itu membayar melalui CMS ke Bank Jateng,
itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Oh berarti ini dengan adanya KKPD ini bagi penyedia jasa atau rekanan itu sangat diuntungkan ya Pak? Betul. Terkait dengan pembayaran kan mereka berarti kan menerima secara langsung ya saat sudah ibaratnya autentifikasi KKPD-nya sudah digunakan berarti sudah terbayar ke rekanan seperti itu ya? Betul. Langsung masuk ke pihak ketiga. Kalau mekanisme yang dulu kan mungkin harus ada SPJ dulu atau nunggu GU seperti apa Betul. baru Harus bisa nunggu GU. terbayarkan. Nah dengan ada KKPD ini saya belanja sekarang langsung dibayar sekarang juga berarti seperti itu. Iya. Baru nanti kita ke bank jatengnya seperti itu prosesnya Iya. gitu ya Mas Ega. Seperti itu. Berarti ya sangat membantu lah bagi Betul. penyedia Sangat jasa dan rekanan sehingga perputaran ekonominya bisa lebih cepat lebih cepat. lagi gitu. Nggih. Mutar. Nah ini terkait dengan Bank Jateng ini Mas Ega. Siap. Terkait dengan KKPD ini ada limitnya nggak terkait dengan penggunaannya? Mau satu kali transaksi itu minimal atau maksimal berapa itu ada limitnya nggak? Ya, jadi untuk KKPD sendiri Mas Ded, itu memang kita ada 2 fasilitas ya. Pertama menggunakan kris, yang kedua menggunakan kartu kredit. Untuk limit dari kartu kredit itu sendiri kami sesuaikan dengan pengajuan sesuai dengan UP masing-masing OPD yang diajukan oleh BPKPD. Kalau untuk limit transaksinya, untuk kris itu limitnya itu 10 juta untuk setiap kali transaksi. 10 juta. 10 juta setiap kali transaksi. Lalu untuk kartu kredit itu 50 juta untuk setiap kali transaksi. Dalam satu hari masing-masing itu bisa sampai 200 juta. Jadi kalau misal Mas Dedi belanjanya 30 juta mau menggunakan kris, maksimal kan 10 juta tuh. Kita pecah menjadi 3. Oh bisa. Bisa. Dalam satu hari itu bisa sampai 200 juta. Namun setiap kali transaksi menggunakan kris maksimal nominalnya itu 10 juta. Oh. Gitu. Cuma bisa berulang kali. Berulang kali sampai dengan limit sampai maksimal satu hari itu 200 juta. Oh gitu seperti itu. Mas Ega, ini saya mau nanya sedikit tentang kris. Itu berarti pakai aplikasi? Ya, jadi kalau kris itu nanti melekat ke Bima Mobile di pengguna anggaran di PA. Namun menunya akan dibedakan. Jadi itu tidak akan istilahnya tercampur nggih. Oh berarti nggak tercampur ya? Enggak dong. Mama uangnya kepala OPD ikut menyerap situ enggak berarti ya aman ya? Jadi untuk mobile banking kita Bima Mobile itu untuk pribadi milik pengguna anggaran nanti akan terpisah dengan fasilitas yang ada di KKPD. Jadi ada menu tersendiri. Krisnya pun itu tidak menjadi satu. Kris yang untuk KKPD ada di menu KKPD sendiri itu. Ya, jadi terpisah. Ada kontrol di situ. Bahkan untuk setiap penggunaan nanti akan ada double check. Jadi kita bisa memilih KKPD, kita menggunakan fasilitas, kita scan, di situ pun akan ditanyakan kembali. Ini untuk barang modal atau untuk barang jasa ataupun untuk perjalanan dinas. Karena di KKPD ini kan terbagi menjadi 2 untuk belanja barang jasa dan untuk perjalanan dinas. Di Kebumen sementara seperti itu. Sementara seperti itu. Oh berarti ini Bima Mobile aplikasinya bagus sekali ya. Pasti, Ini pasti. udah pada download belum nih Bima Mobile? Aplikasi keren dari Bank Jateng tuh. Kris aja bisa dipisahin, apalagi yang lainnya gitu kan. Bagus kan? Jadi seperti itu mekanismenya. Jadi terkait dengan keamanan insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Ntar takutnya ada istrinya kepala PD megang HP-nya ntar buat mainan kan nggak mungkin ya. Aman. Karena menunya terpisah. Karena menunya terpisah. Gitu. Jadi tenang, aman, udah dijamin sama Bank Jateng aman. Kalau ada apa-apa nanti hubungin aja Mas Ega. Terus selanjutnya Mas, apabila ada kekeliruan dalam melakukan belanja menggunakan KPD, misal nih belanja yang tidak di SPJ-kan, kita salah belanja gitu, itu gimana solusinya tuh? Ya, udah telanjur tuh gitu. Ini kan berbicara apabila ya, mudah-mudahan tidak. Iya. Gitu. Apabila salah transaksi itu kita bisa melakukan koreksi. Jadi silakan untuk SKPD barangkali ada salah transaksi itu bisa mengajukan untuk koreksi transaksi ke Bank Jateng. Oh gitu ya. Nah, untuk itu kita mendorong untuk mitra-mitra rekanan dari OPD-OPD untuk mendaftarkan usahanya atau toko-tokonya itu ke list yang sudah diberikan oleh BPKPD. BPKPD memberikan list, memberikan daftar. Nanti akan kami buat
akan kami buatkan kris serta rekening bank Jateng beserta kris agar nanti transaksinya bisa mudah ditelusuri apabila terjadi kesalahan transaksi. Oh gitu ya. Iya, jadi kami juga punya program seperti ini Mas Ded. Nanti untuk rekanan-rekanan akan kami kumpulkan, rekanan-rekanan milik OPD yang biasa belanja di situ. Iya. Nanti kami akan buatkan katalog nih. Katalog kris dari masing-masing toko. Oh gitu. Ya, jadi akan kami buatkan katalog kris dari masing-masing toko. Jadi ketika belanja itu tidak perlu lagi nyari krisnya. Ya, misal dari sana ngirim ini kris saya, ini kris saya, ini kris saya. Tidak perlu lagi seperti itu. Ya, kami buatkan katalog list. Jadi kalau misal bendahara atau pengguna anggaran mau membayar, itu cukup buka katalog nanti di scan aja di tempat. Iya, gampang. praktis. Nggak perlu nanya-nanya. Nggak perlu. Weh, bendahara ini krisnya ini mana gitu. Nah, ini krisnya gitu. ini mana? Aman berarti ya. Nanti akan kami buatkan katalog untuk semua mitra-mitra yang bekerja sama dengan OPD masing-masing. Wah, kurang apa coba Bang Jateng? Keren banget, benar-benar. Bagus Mas itu Mas. Ya. Nah terus Mas, ini tadi kan kalau yang SBC kan, nah ini kalau salah bayar, kita pakainya malah yang rekening pribadi, itu seperti apa? Nah, kalau yang rekening pribadi itu nanti tagihan nggak akan muncul ya, nggak akan muncul di tagihan tanggal 1 bulan berikutnya, namun nanti akan tetap tercatat di transaksi, di riwayat transaksi. Oh jadi yang tagihan untuk kita bayarkan ke bank Jateng dia nggak nongol ya? Iya, itu. nggak nongol. Cuma di riwayat transaksi tetap ada, seperti itu. Jadi tercatat. Jadi masih bisa ditelusuri tetap karena tercatat tadi seperti itu. Canggih banget ini Bima Mobile. Aplikasinya siapa dulu dong? Bang Jateng gitu. Banknya orang Jawa Tengah gitu ya. Pastinya. Bang Jawa Tengah gitu. Terus Mas ini kira-kira terkait dengan penggunaan KKPD ini yang perlu banyak orang tahu, kira-kira ada nggak sih biayanya gitu? Jadi kalau untuk KKPD sendiri ini memang sesuai dengan Permendagri itu dibebaskan dari segala biaya. Namun hanya ada biaya yang mungkin timbul yaitu materai. Materai biaya yang timbul untuk penerbitannya, kaitannya dengan penerbitan dan untuk istilahnya dalam penggunaan sehari-harinya itu biayanya nanti ada biaya per transaksi. Oh tetap? Iya, tetap ada karena ini memang regulasi dari Bank Indonesia ya. Kami sebagai penerbit kris itu tetap ada biayanya. Jadi untuk biaya menggunakan kris itu antara 0 sampai 0,7% per transaksi. Oh, kecil banget itu mah, cuma 0,0 ya kan? Iya, kecil itu kecil. Nah, lalu untuk kartu kredit sendiri itu sampai dengan 0,9% per transaksi. Per transaksi. Ya, saya rasa dengan manfaat yang didapat itu masih rasional, masih worth it lah ya. Daripada kita nunggu baru dibayar besok, yang mendingan sekarang cuma ada biaya sedikit, malah sedikit banget nggak kerasa lah harusnya itu. Jadi seperti itu ya terkait dengan biayanya. Terus, nah ini mumpung ada KPP Pratama terkait dengan bagaimana ini Pak Katmo terkait dengan perlakuan perpajakannya nih untuk menggunakan KKPD. Ya, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak dalam Kementerian Keuangan itu sudah dalam mendukung kartu kredit pemerintah. Ini sudah sebenarnya dari kalau pusat sudah melaksanakan sudah lama. Itu kita menerbitkan 2 regulasi Pak, yaitu PMK 58 dan PMK 59 itu satu paket. Itu dalam rangka mendukung proses pelaksanaan belanja pemerintah. Dalam hari ini kan sebenarnya instansi pemerintah itu ditunjuk sebagai pemungut pajak dan pemotong pajak ya. Nah, dalam KKP itu ada beberapa transaksi yang memang nanti dikecualikan dari kewajiban bendahara untuk melakukan pemungutannya. Misalkan ketika belanjanya untuk beli barang atau beli apa yang terutang PPh pasal 22 maupun PPN. Nah, itu bendahara kalau selama ini biasanya kalau belanja manual yang biasa tidak menggunakan kartu kredit pemerintah, itu kan untuk belanja di atas 2 juta itu wajib memungut PPN dan mengungut pasal 22. Nah, kalau dengan kartu kredit pemerintah itu tidak perlu lagi karena ini kewajiban sudah dialihkan ke si rekanan atau si penyedia barangnya. Oh, jadi sekarang sudah karena KKPD ini dilimpahkan ke rekanannya sekarang. Jadi khusus untuk pasal 22 dan PPN saja. Tapi kalau untuk kewajiban pajak yang lain selama itu terutang masih, misalkan kayak belanja jasa misalkan terutang pasal 23 masih, terus misalkan konstruksi 4 ayat 2 itu masih, atau sewa misalkan 4 ayat 2 itu masih ada kewajiban potong mungutnya.
seperti itu. Tadi khusus pasal 22 tadi. Iya, terutama kalau PPN aja. Kalau PPN misalkan 23 kalau jasanya ada PPN-nya, PPN-nya tidak perlu karena PPN-nya itu nanti ditanggung dipungut oleh si PKP-nya yang rekanan PKP-nya. Sementara kalau untuk pasal 23-nya tetap kewajiban bendahara untuk melakukan pemotongan. Nanti mekanismenya nanti bisa lebih detailnya nanti bisa di kalimat 9 nanti ada itu. Oh, di PMK ya, Pak. Oke, kan kalimat 9. Ya, lanjut ke ini terkait dengan kita kan sekarang sudah katalog 6 atau Inapro 6 ini apa udah bisa pakai KKPD mungkin Pak Prapto atau Mungkin terkait dengan kaitannya dengan e-katalog 6 ini sepertinya belum bisa digunakan untuk KKPD. Informasi yang kami terima seperti itu, Mas Dedi. Jadi untuk pembelajaran katalog yang versi 6 itu memang masih dalam tahap pengembangan. Ya, harapannya kita nantinya ke depannya bisa ya untuk itu. Namun karena ini awalan untuk KKPD ini, jadi kami masih untuk tahap pengembangan untuk pembayaran-pembayaran yang belum bisa diakomodir oleh KKPD ini. ya karena baik Inaprok-nya sendiri atau katalog versi 6-nya sendiri dan KKPD-nya pun masih terus berkembang ya, masih pastinya. Masih apalagi katalog versi 6 ini baru mulai on banget nih di bulan April ini kalau nggak salah setelah yang versi 5 dimatikan. Dan Pak Prapto mungkin saat ini udah berapa SKPD Pak yang gunain KKPD? Ada beberapa SKPD yang sudah menggunakan kalau nggak salah 7 ya, Mas Eka? Ya, yang sudah bertransaksi di KKPD ini. Cuma kalau secara umum semuanya sudah difasilitasi ya. Sudah. Tinggal bagaimana mereka memakai apa enggak, menggunakan atau enggak seperti itu berarti ya. Dan ini kita sudah hampir ujung acara. Mungkin dari Pak Prapto ada yang disampaikan terkait dengan KKPD ini? Kami berpesan kepada SKPD untuk pengguna KKPD ini kita harus berani mencoba menggunakan KKPD karena ketika tidak pernah menggunakan itu kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan KKPD. Jadi kami pesankan kepada semua SKPD untuk mencoba menggunakan KKPD di tahun anggaran 2025 ini dan mungkin juga seterusnya kita akan tetap menggunakan KKPD. Ya, mungkin dari Mas Ega ada yang sampaikan sedikit Mas. Jadi kami dari Bank Jateng prinsip kami mendukung seluruh program-program yang dicanangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Seperti halnya dengan KKPD ini kita bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk mendukung program yang nantinya diterapkan di pemerintah daerah. KKPD ini di istilahnya apa ya, dilombakan dalam ETPD. Oh, ada lombanya ya? Iya, ada lombanya. Jadi ada penilaiannya. Ada penilaiannya. Sedangkan untuk KKPD sendiri non cash transaction ini salah satu yang porsi penilaiannya paling besar. Jadi kami prinsip dari Bank Jateng ikut mendukung pemerintah daerah untuk mensukseskan semua program yang dicanangkan. Tahun kemarin kita belum ada ya? Tahun kemarin mungkin sudah ada, cuma kita untuk porsi KKPD-nya masih belum dapat nih. Nah, harapannya di tahun ini dengan kita sudah menggunakan KKPD ini, kami dari Bank Jateng memfasilitasi harapannya penilaiannya bobotnya jadi bertambah. Jadi lebih besar nantinya untuk penilaiannya dan Kabupaten Kebumen bisa peringkatnya bisa naik ke atas. Seperti itu ya. Lalu dari Pak Katmo ada yang kalau terkait penggunaan kartu kredit memang ini lebih menguntungkan, sebetulnya lebih menguntungkan karena gini, ada beberapa kewajiban yang dulunya di bendahara sekarang justru dengan contohnya belanja barang jika menggunakan kartu kredit itu lebih mudah karena dia tidak ada kewajiban potong pungut lagi. Jadi harusnya lebih memaksimalkan ini untuk lebih efisien dalam belanja seperti itu. Terutama belanja barang yang ada PPN itu pastikan juga bahwa rekanannya adalah sudah dibuat sebagai PKP. Karena itu kan kewajibannya nanti kewajiban PPN-nya itu ada di penyedia barang. Kalau penyedia barangnya nggak PKP, nanti kewajiban PPN-nya nanti yang akan bermasalah. Mungkin itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman SKPD yang belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. Dan itu didukung oleh kita dari Kementerian Keuangan dan oleh DJP sudah membuatkan regulasinya. Berarti ya lebih memudahkan. Perlu ada sinergi yang baik ya antara Pemda, KPP dan Bank Jateng ya dalam hal ini untuk menyukseskan KKPD di Kabupaten Kebumen seperti itu nggih. Dan itu tadi pemirsa sedikit pembahasan singkat
kita terkait dengan KKPD. Semoga bisa mencerahkan pandangan para pemirsa podcast Pak Ade Berbicara dimanapun Anda berada terkait dengan kartu kredit pemerintah daerah. Dan kita juga mengingatkan, kita ada inovasi baru terkait dengan podcast Pak Ade Berbicara ini, yaitu kita juga mendorong UMKM. Nah, UMKM ini untuk bisa promo atau mengembangkan usahanya melalui podcast Pak Ade Berbicara. Nah, bagi para UMKM di Kabupaten Kebumen yang ingin menampilkan produknya, monggo bisa disampaikan ke podcast Pak Ade Berbicara, nanti akan kita tampilkan dan insya Allah juga akan kita coba pasarkan, paling nggak di BPKPD-nya dulu seperti itu. Dan bagi UMKM yang membutuhkan biaya, jangan lupa ada Bang Jateng, Mas Ega, siap untuk memfasilitasi UMKM di Kabupaten Kebumen. Nah, mewakili kru yang bertugas, saya, Pak Prapto, Mas Ega, dan Pak Karno, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.